Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berjumpa kembali dengan saya Daniel Nafis dalam The Strategic, sebuah podcast bersama Aktual Forum yang membahas tentang isu-isu yang terkini, isu-isu yang strategik, baik dalam konteks nasional maupun global. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa dengan pengamat politik, lebih tepatnya analis. Dia punya research yang cukup bagus, lembaga kajian yang cukup strategik, lembaga kajian yang terus-menerus bukan hanya sekedar memonitoring, tapi benar-benar melakukan field research, mengambil data-data di lapangan terkait khususnya perkembangan politik nasional. Apalagi dalam konteks waktu dekat hari ini kita akan menghadapi hajat besar, demokrasi besar di Republik kita, yaitu pemilihan umum, baik dari mulai tingkat paling rendah di legislatif hingga nanti di parlemen. Ya, dan yang lebih utama tentunya adalah pencalonan presiden maupun wakil presiden. Nah, telah bersama kita Bung Iqbal. Bung Iqbal dari Tactical, survei Tactical ya. Apa? SCL Taktika, Mas. Nah, gimana, sehat? Sehat. Kabarnya baik, sehat alhamdulillah ya. Sehat. Semoga selalu diberikan kekuatan lahir batin sehingga tetap bisa menjadi penopang demokrasi. Ya. Nah, bukan demokrasi yang palsu, Bung Iqbal, tapi demokrasi yang benar-benar sesuai dengan akar daripada kebangsaan kita. Apa nih aktivitas akhir-akhir daripada kesibukan Bung Iqbal menghadapi pemilu ini? Ya, karena memang konsennya SCL Taktika ini sebagai lembaga konsultan, sekaligus tadi disebut sebagai analis dan peneliti. Sebenarnya core saya lebih kepada sebagai konsultan politik, gitu. Di mana-mana saya lebih banyak mengenalkan diri sebagai konsultan politik, meskipun aktivitas konsultan politik ditopang apa yang tadi Mas Nafis sampaikan, yaitu riset, gitu. Artinya tetap harus memiliki kemampuan riset dan penelitian ilmiah, karena itu yang menjadi base seorang konsultan untuk membuat strategi-strategi politik. Nah, akhir-akhir ini ya kebetulan kita ada beberapa klien yang berniat untuk maju dalam kontestasi pemilihan legislatif di 2024. Ya, kesibukannya ya mondar-mandir mendampingi aktivitas pemenangan. Oh, berarti banyak job ini ya, Bung Iqbal ya. Ya. Karena kita lembaga baru ya disyukuri aja ya. Tapi sebelum ada di SL Tactical ya. SL itu apa artinya? SCL apa singkatnya? SCL itu Strategic Leadership, Strategic Center for Leadership. Strategic Center for Leadership. Jadi memang lembaga konsultan, lembaga riset yang dibikin oleh Mas Iqbal, Bung Iqbal dengan kawan-kawan memang lebih kepada pendampingan atau pemenangan atau tactical untuk kemenangan satu kandidat, begitu kira-kira ya? Ya, jadi ya base core-nya lebih kepada aktivitas konsultan politik. Bung Iqbal, sekarang kita menginjak tentang kandidasi nih. Kita tadi melihat ya bahwa ternyata peran dari lembaga survei konsultan itu juga di negara-negara maju kayak Amerika juga sangat mempunyai peranan penting itu. Nah, kalau kita melihat sekarang konteks kandidat Pilpres ini, kita ngelihat nih ada 3 calon nih. Kalau Anda melihat mengamati 3 kandidat ini sudah masing-masing punya pegang konsultan nggak? Atau ada banyak konsultan yang sudah mendampingi nggak kira-kira? Menurut saya mungkin sudah ya berjalan. Karena kan ini sudah semakin menjelang pemilihan. Artinya kalau dari 3 kandidat ini, sementara hasil survei yang paling tinggi siapa? Beberapa survei terakhir rilis itu ya kalau 3 nama yang leading sekarang, Ganjar, Prabowo, Anies, Ganjar masih yang di atas. Berapa persentase Ganjar, tingkat elektibilitasnya? Rata-rata yang rilis terakhir itu di 30-40%, di bawahnya Prabowo ya sekitar bedanya nggak terlalu jauh. Tapi ada juga yang Prabowo yang dinaikkan itu.
Saya kurang tahu itu ya. Nah, ada, saya juga lihat beberapa rilis tuh Prabowo juga naik itu lembaga ini. Cuma ingin saya tanyakan ini adalah kita diskusikan Pilpres ini ya. Dari 3 kandidat, 1 kandidat sudah mempunyai pasangan, 2 kandidat lain ini kayaknya pertarungan ini jangan-jangan bukan di pertarungan Pilpres ini. Ini jangan-jangan pertarungan siapa wakil calon presiden ini, Bung Iqbal. Gimana Bung Iqbal, menurut Bung Iqbal? Ya, itu bisa menjadi faktor penentu ya kan, wakil presiden, karena kalau kita lihat peta elektoralnya hari ini, Prabowo dan Ganjar ini kan tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu signifikan. Artinya tidak eksponensial elektabilitasnya si Ganjar dibandingkan dengan Prabowo. Potensi untuk kemudian disalib kan ada gitu. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa rilis survei yang muncul itu, kalau di simulasi head to head, Prabowo bahkan unggul melawan Ganjar ataupun Prabowo melawan Anies. Artinya kan situasinya ini sangat krusial. Kalau 3 paslon, Ganjar di atas. Tetapi ketika head to head, Prabowo di beberapa simulasi lembaga survei itu dia sudah lebih unggul walaupun tipis di margin error misalnya. Nah, kalau dengan Anies, Prabowo jauh di atas gitu. Kalau Ganjar versus Anies, ya Ganjar jauh di atas. Tapi Prabowo sama Ganjar, Prabowo sudah di atas tipis. Ya, akhir-akhir ini. Artinya memang dengan kondisi ini, wakil presiden akan menjadi penentu yang mengkatrol elektabilitas kandidat. Berapa persen ya faktor wapres dia? Menurut saya walaupun dia punya faktor yang bisa mendongkrak atau mengkatrol elektabilitas, tetap yang akan dilihat oleh pemilih kita adalah figur calon presiden. Ya, kalau memang calon presiden yang dilihat, kenapa partai politik itu tidak segera, terutama timnya Prabowo yang sudah kuat, ketambahan lagi Demokrat yang kemarin bergabung. Wah, saya lihat itu kan banyak mantan purnawirawan, jenderal-jenderal semua itu. Jenderal-jenderal semua itu, Bung Iqbal. Ya, kok nggak pede ya Pak Prabowo segera mendeklarkan gitu, apakah dengan Gibran kayak kan kenceng tuh Prabowo Gibran, kalau enggak Prabowo Erick Thohir, ya kan? Atau ada suara lagi nih menurut Bung Iqbal ini ya, ini santer juga Bung Iqbal, karena ada Muhaimin basis NU di Jawa Timur, Jawa Tengah, khususnya Jawa Timur, Prabowo Khofifah. Wah, ini kan kenapa menurut Anda pertimbangan? Termasuk Ganjar kan PDI nggak perlu calon lain. Ya, artinya gini, ketika sampai hari ini 2 kandidat tersisa di luar Anies Baswedan yaitu Prabowo dan Ganjar belum menentukan wapres, saya tentu pertimbangannya adalah bukan soal banyaknya partai sudah berkoalisi dengan Prabowo sehingga Prabowo kemudian belum juga pede untuk menentukan wapres. Saya kira pertimbangannya bukan itu. Pertimbangannya adalah dia perlu melihat juga Ganjar siapa cawapresnya. Karena ini kan akan saling dampak. Ya, artinya pertanyaan saya yang pertama tadi, ya, di sesi yang barusan tadi, bahwasanya ini bukan pertarungan capres, ini pertarungan cawapres ini. Itu iya. Tetapi faktor yang saya bilang tadi tetap pada akhirnya capres yang menjadi penentu ini dalam konteks pemilih. Tetapi dalam konteks hari ini kita harus lihat bahwa Prabowo dan Ganjar ini kan elektabilitasnya tidak terlalu jauh, gitu loh, selisihnya. Sehingga dengan kondisi begini butuh dikatrol oleh wapres, termasuk Anies kemarin. Kenapa kemudian pilihan Muhaimin? Saya cukup memahami konteksnya, karena memang Anies cenderung stagnan elektabilitasnya, dan yang paling memungkinkan untuk mengkatrolnya adalah basis NU, dan Anies juga cenderung lemah di Jawa Timur, gitu. Sehingga faktor cawapres yang bisa merepresentatifkan NU, pemilih Islam yang cenderung moderat, karena Anies selalu diasumsikan berada di kanan gitu sejak Pilkada 2017, lalu kemudian juga orang yang bisa mengoptimalkan basis di Jatim. Nah, ini yang menjadi pilihan. Nah, saya kira hal yang kurang lebih sama yang menjadi pertimbangan Prabowo dan Ganjar sampai hari ini belum menentukan siapa capresnya. Pertimbangannya adalah pertimbangan kalkulasi politik gitu. Kalkulasi politik, apakah dia bisa mengatrol suara di basis-basis yang memang menjadi kelemahan. Kebetulan 2 Ganjar atau Prabowo ini kan
ceruk paling kuatnya basisnya adalah basis nasionalis. Sehingga tidak gampang bagi mereka untuk menentukan cawapresnya karena irisan yang mereka cari ini berada dalam irisan yang sama. Sama-sama membutuhkan pemilih Islam, sama-sama membutuhkan basis NU yang kuat. Prabowo dan Ganjar ini butuh stempel dari kekuatan politik Islam ya. Sepakat gak itu? Iya, ya. Itu iya. Nah, politik stempel Islam itu dalam hari ini lebih cenderung ke NU gitu ya. NU. Ya. Karena secara jumlah kan besar gitu. Nah, terus yang kedua, arahnya hari ini adalah semua butuh Jatim. Pertarungannya. Karena di Jawa Barat misalnya ada berbagi. Di Jateng Ganjar cukup kuat. Di Jakarta Anies cukup kuat. Jawa Barat Prabowo leading. PDIP leading loh. Iya, Jawa Timur PDIP leading, tetapi ada kebutuhan yang perlu diisi, ruang kosong yang perlu diisi Ganjar. Basis NU dan Jawa Timur. Artinya kalau gitu Ganjar PDIP butuh stempel NU nih. Iya. Lebih spesifik jangan Islam lah karena sudah ada P3 di sana. Iya. Butuh stempel NU. Dalam konteks basis basis bukan partai koalisi. Itu iya. Nah, tetapi begini. Kalau kandidat yang sekarang muncul di Ganjar itu ada 3 kata Mbak Puan kemarin. Satu Andika, kedua Erick Thohir, ketiga Mahfud MD. Ya. Berarti kalau yang ketiga semacam ini berarti lebih cenderung memilih Mahfud MD dong. Mahfud MD bisa menjadi pilihan strategis untuk mengoptimalkan suara di Jawa Timur ketika satu prasyarat, Khofifah tidak menjadi cawapresnya Prabowo. Ketika Khofifah menjadi cawapresnya Prabowo, maka pertarungan Jawa Timur antara Khofifah maupun MD dan Muhaimin Iskandar akan dimenangkan oleh Khofifah. Belum tentu juga. Secara peta elektoral hari ini, belum tentu juga. Kalau bicara hari H memang belum tentu. Semua kemungkinan masih akan terjadi. Tetapi peta elektabilitas hari ini. Kalau Anda sebagai konsultannya Ganjar hari ini, misalnya, apa yang Anda sarankan? Ya, kalau saya daripada pertama tentu kita perlu melihat Prabowo akan ke siapa. Kalau Prabowo nanti pada akhirnya meminang Khofifah menjadi cawapres, ya lebih baik daripada Prof Mahfud, ya lebih baik RK. Siapa RK itu? Ridwan Kamil. Kenapa? Karena Jawa Barat. Ridwan Kamil gak bisa ngomong, dia kan masih anggota Golkar, baru masuk Golkar. Dalam politik itu selalu ada yang bisa. Kan masuk lalu kemudian keluar lagi kan bisa saja dalam politik. Ridwan Kamil juga nggak kuat juga di Jawa Barat. Karena PKS di sana ada PUI, basis PKS itu juga kuat. Tapi kalau kita pertarungannya dan dia di Anies sekarang. Tapi tetap ketika RK elektabilitasnya paling tidak bisa membantu, mengkatrol. Karena Jatim seapes-apes ini kalau misalnya ini bicara konteks Ganjar, seapes-apesnya Mas Ganjar di Jatim, elektabilitasnya tetap tidak jeblok-jeblok amat. Buktinya hari ini dia masih leading walaupun di bawahnya Prabowo tipis. Artinya tradisi PDIP yang selalu bersama dengan NU, karena saya tahu komitmen Ibu Megawati itu sejak Pak Taufik Kemas itu selalu ingin menggandeng NU. Begitu dia dengan Ridwan Kamil, tradisi itu bahwa menggandeng hijau, ya, hijau dalam hijau luarnya, ya, dan identik, ya, dengan menggandengkan Ganjar Ridwan Kamil. Sejarah itu sudah terputus. Kalau soal komitmen itu iya, tetapi kalau kita bicara soal kalkulasi politik, ketika realitasnya nanti Khofifah maju menjadi cawapres Prabowo nih kan, seandainya nih imajiner aja, semisalnya ya dari pilihan yang memungkinkan bisa mengkatrol suara, bagi saya Ridwan Kamil karena Jawa Barat. Paling tidak di Jawa Barat yang hari ini Mas Ganjar posisinya masih nomor 3, dengan ada Ridwan Kamil ya kan bisa terkatrol ya. Paling di Jawa Timur Ganjar nomor berapa? Nomor 1 masih. Jawa Tengah? Jawa Tengah dia ada unggul signifikan. Gitu. Artinya di Jawa Barat ini jangan sampai kalahnya terlalu jomplang. Nah, dengan adanya, kalau misalnya nanti Ridwan Kamil cawapres Mas Ganjar, ini bisa menjaga itu gitu. Sementara di Jawa Timur, tapi nama Ridwan Kamil kemarin sama Mbak Puan udah nggak dimasukkan. Lah ini kan semisalnya. Ya, Anda jangan bicara misalnya ini, kita yang realitas. Politik hari ini kan sangat dinamis.
Politik ini kan dinamis, bisa berubah-ubah. Hari ini Mahfud MD muncul, tapi apakah yakin ini terjadi kalau tiba-tiba Prabowo Khofifah? Kan semua bicara ingin menang. Gitu. Jadi otak-atik Gatuk ini kemudian balik lagi yang kemarin tidak mungkin menjadi mungkin kan? Bisa saja. Dulu ketika misalnya masih 1 bulan atau bahkan 2 bulan sebelum Pilpres, kita semua sepakat nggak mungkin Kiai Ma'ruf Amin maju sebagai cawapres. Tapi akhirnya tapi kan Ma'ruf Amin tetap tradisi NU, karena Bu Mega itu orang yang komitmen loh. Orang istiqomah di dalam pilihan-pilihan pasangan loh Pak. Kalau dalam konteks kalau biar nggak ada rootsnya tiba-tiba Ridwan Kamil. Oh itu ya. Anda melihatnya ini hanya dari sisi kalkulasi hitungan. Nah, Bu Mega itu setahu saya, mohon maaf ya kalau saya kurang paham ya, ada sisi-sisi lain yang hitungannya bukan hanya hitungan elektoral. Iya, ini kan pembacaan. Saya membaca ketika dinamika pada hari, dinamika yang terjadi kemudian, ini forecasting aja, prediksi. Ketika dinamikanya adalah Khofifah menjadi cawapres, Prabowo. Emang ada suara Khofifah? Nggak ada. Anda dari tadi mengatakan Prabowo Khofifah. Emang ada informasi bahwa Prabowo akan dengan Khofifah? Bukan, ini kan kalau Prabowo dengan Khofifah ngapain itu ke Mahkamah Konstitusi 35 tahun? Itu kan sudah jelas-jelas ingin putranya Jokowi. Ini kan kenapa kemudian saya itu juga ya, saya mohon izin ya, ketika Prabowo ngambil Gibran yang masih berapa tahun jadi wali kota Solo, apa nggak ngerusak demokrasi itu ya? Ya ini kan semua orang punya. Tapi saya pernah tanya senior itu Bung Iqbal, apa nggak ngerusak demokrasi, nggak ngerusak tatanan negara itu baru masuk sudah jadi wapres? Ya, jawabannya gini, ya negara kita memang sudah rusak gitu. Saya kira semua orang punya hak untuk dipilih dan memilih, ya kan, kalaupun MK memutuskan itu. Tapi gini, saya ingin meluruskan kenapa kemudian saya menyebut nama Khofifah tadi. Ini ketika terjadi Mahfud MD jadi cawapres, ini bakal menjadi ancaman kalau Khofifah maju jadi cawapres. Tapi kalau Khofifah tidak maju jadi cawapres, kenapa Anda kok nggak mengatakan Prabowo Ridwan Kamil? Lah tadi kan katanya saya bicara konteksnya membaca Mas Ganjar. Ya. Artinya bisa juga dong Prabowo Ridwan Kamil? Itu bisa juga. Nah kalau Prabowo Ridwan Kamil ya sebaiknya Mas Ganjar ambil Khofifah. Gitu. Kalau bicara soal Jatim hari ini, ya saya pikir kalau Khofifah itu, saya pernah tanya salah satu partai pendukung Khofifah ketika maju di Pilgub ya, itu kurang srek dengan Mbak Khofifah itu. Salah satu partai pendukung waktu itu ya, nggak lama lalu, karena banyak komitmen yang tidak berjalan dengan baik. Tapi faktor Khofifah juga masih dirundung oleh beberapa persoalan ya, terutama kantornya yang kemarin diperiksa lah, dicek lah, atau apa istilahnya lah, diobok-obok lah atau bahasanya dengan KPK. Nah, itu juga menjadi hambatan psikologis bagi Khofifah itu, ya. Dan kalau kita ngelihat patron Khofifah ini kan Pak Jokowi. Sedangkan kita sekarang sudah paham semua Pak Jokowi ingin memainkan peran betul di 2024 untuk sebagai legacy dia. Ya, ada sustainable, ada kelanjutan pembangunan, terutama IKN. Pertanyaannya dengan Anies gak mungkin dong sudah. Ya, pilihannya kan dua, Ganjar dengan Prabowo. Betul. Tapi kan kalau ngelihat bahasa tubuhnya sekarang kan lebih ke Pak Prabowo. Oh iya. Ya kan, kemarin aja Pak Prabowo dihoaxkan tentang apa? Tentang Wamentan yang katanya dicekik dan semua oleh Siwut apa dan sebagainya itu, yang memberikan jawaban dan konfirmasi Pak Jokowi langsung itu. Oh ya, itu. Wah, betul. Itu kan menunjukkan bahasa politik yang political language yang betul-betul menunjukkan, saya jaga loh nih Pak Jokowi juga betul loh dengan Prabowo. Artinya kalau nanti Khofifah kah ya, ataukah putranya itu Gibran ataukah Erick Thohir, dan itu juga selalu diulang-ulang oleh politisi Gerindra bahwa Prabowo hari ini tunduk patuh lurus dengan Pak Jokowi, padahal saya masih ada ini aktual itu, the rival. Artinya semua calon wapresnya Prabowo dari Jokowi dong. Menurut Anda gimana? Menurut saya kalau ngelihat dari termasuk Khofifah itu. Kalau ngelihat dari dinamika yang muncul di permukaan,
Ya sangat mungkin dan mungkin iya. Berarti kalau gitu Pak Jokowi pasti ngelawan Ganjar dong ini, ngelawan PDIP, ngelawan Bu Mega dong ini kira-kira. Kalau soal ngelawannya saya tidak tahu karena terus ini pasti, apa ya kan ini kandidasi. karena ini pasti terjadi di balik layar secara langsung. Tetapi kita secara Maksudnya publik, balik layarnya gimana nih? kita secara publik melihat memang ini ada upaya yang bahkan Pak Jokowi sudah menyampaikan sendiri dia ingin cawe-cawe, ya kan, dengan alasan untuk keberlanjutan pembangunan dan lain sebagainya. Artinya dia pengen ya ada di dua kaki. Ini harus kita lihat memang. Artinya gitu kan. Pak Jokowi ingin main di Ganjar, main di Ganjar dan di Prabowo. Oke. Gitu. Karena kan kita lihat kalau memang Pak Jokowi hanya ada di satu saja, di Ganjar saja, mestinya baliho-baliho yang dipasang Prabowo dan Jokowi itu dicopot dong. Buktinya kan tidak. Tapi saya kemarin lewat Di beberapa mana-mana tempat ada. itu ada dua sih. Ganjar juga di-endorse Jokowi. Iya. Nah, Prabowo juga di-endorse Jokowi di poster-poster loh. Iya, semuanya berebut pengaruh Jokowi. Semuanya berebut pengaruh Jokowi. Tapi kan yang berbeda efek psikologisnya saja. Ya, tapi kalau saya lihat ya, mohon maaf ya para viewers strategik ya, maupun Pak Iqbal ya. Kalau presiden cawe-cawe itu dulu Pak SBY enggak loh. Ya. Pak SBY enggak loh waktu setelah selesai itu. Ini yang saya khawatir itu nanti apa enggak bermasalah buat demokrasi kita. Dulu 98 tuh kita turun itu karena terlalu kuatnya pengaruh atau ya oligarkinya lah daripada Soeharto ya. Nah, sekarang kayak gitu gimana, apa nggak masuk wilayah oligarki itu? Memang sebaiknya presiden dalam konteks kandidasi tidak terlibat secara langsung, itu kan, menjaga bagaimana proses peralihan kepemimpinan ini bisa berlangsung dengan baik tanpa ada benturan-benturan antar kelompok-kelompok yang berkontestasi. Semestinya sebegitu. Enggak, sebaiknya. Anda jangan terlalu lurus-lurus saja, normatif. Ini perang, Pak. Iya, kan tadi. Makanya saya tadi tanya, berarti kalau Pak Jokowi bermain dua kaki, ada satu kaki yang diuntungkan dan kaki yang tidak. Dan hari ini kita melihat ya berapa banyak orang-orang kayak Budiman dan semuanya ya, relawan-relawan Jokowi semua merapat ke Prabowo loh, Pak. Iya. Artinya punya standing dong Pak Jokowi terhadap PDIP dalam hal ini Ganjar atau lebih tepatnya PDIP. Ya, bisa jadi Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia punya pengaruh yang mungkin selama ini potensinya tidak teroptimalisasi di PDI, sehingga menemukan ruang baru untuk mengoptimalisasikan pengaruhnya di Prabowo. Kan bisa saja ya? Ya bisa. Ya kan? Maknanya bisa. Kan butuh saluran. Ya, maknanya bisa. Berarti salurannya di PDIP mampet lah Pak Jokowi kira-kira gitu ya? Ya, itu mungkin yang terjadi sehingga harus dua kaki. Ya kalau itu nggak dua kaki dong, satu Nggak, kaki ya aja. maksudnya ketika salurannya mampet mengharuskan dia harus main dua kaki. Artinya kita ambil kesimpulan, calon wakil presiden Prabowo pasti mendapatkan restu blessing ya dari Jokowi. Sepakat gak Anda? Menurut saya ya. Menurut saya ya. Kalau wakil dari Ganjar nggak? Menurut saya mungkin juga perlu tetap akan ada komunikasi dengan Jokowi. Tapi kalau firm betul itu dari Prabowo. Kalau itu iya, karena Prabowo sangat butuh pengaruh Jokowi. Gitu. Karena secara psikologis dapat bantuan Jokowi walaupun tidak 100%, bagi Prabowo itu sesuatu yang menggembirakan. Tetapi bagi Ganjar dan PDIP, ketika Jokowi tidak 100% membackup, ya kan, katakanlah hanya 90 atau mungkin 70 atau mungkin bahkan kurang, ini adalah sesuatu yang tidak menggembirakan. Gitu. Iya, oke. Dan saya rasa tidak ada yang 100%. Nah, tapi berapapun bantuan Pak Jokowi untuk Prabowo happy. Karena ini artinya tidak 100% ke Ganjar. Ya, dapat kesimpulan sesi ini bahwa Prabowo dengan segala calon wakil presidennya itu menunggu enlightenment, persetujuan daripada Bapak Joko Widodo. Sementara analisa kok, perbincangan ya. Kita ambil kesimpulan itu ya. Iya. Prabowo adalah Jokowi. Jokowi adalah Prabowo, jadi wakil presidennya adalah satu paket endorsement dari Pak Jokowi.
Nah, itu kita kan sepakat itu ya? Iya. Oke, kita lanjutkan lagi nanti di sesi yang terakhir. Kita akan membahas lebih dalam. Pemirsa, diskusi kita semakin menghangat tentang kalkulasi hitung-hitungan politik Pilpres 2024. Stay tune bersama The Strategic Actual Forum. Kembali lagi bersama The Strategic Actual Forum. Tetap bersama Bung Iqbal Temi, pengamat politik, lebih tepatnya konsultan politik muda yang cukup mempunyai informasi dan mempunyai kalkulasi-kalkulasi yang strategis di Pilpres ini. Kembali lagi tadi Bung Iqbal, kalau saat ini bahwa ada semacam pemahaman masyarakat bahwa pertarungan sesungguhnya hari ini itu bukan Prabowo, tapi pertarungan kepentingan Jokowi dengan kepentingan Ibu Megawati. Bagaimana menurut Anda? Ya, itu sah-sah saja karena tentu Jokowi pengen bagaimana transisi kepemimpinan dan keberlangsungan pembangunan Indonesia ke depan berlanjut. Apalagi ada proyek-proyek strategis nasional yang mungkin tidak bisa selesaikan face to face dengan Ibu Megawati, dalam hal ini PDIP. Ya, itu kan sudah terjadi dengan Pak Jokowi memasang kaki di Prabowo. Hanya di permukaan saja yang belum ada secara tersirat pernyataan-pernyataan yang langsung berlawanan. Dan PDIP itu adalah partai yang tidak mau dikhianati loh Pak. Oh, itu iya dalam konteks PDIP. Tetapi realitas politik hari ini kan pertarungan itu agak sulit kalau kita katakan tidak ada. Gitu. Ya, artinya Pak Jokowi dengan Bu Mega tidak sedang baik-baik saja ini. Menurut itu saya satu. Iya. Atau kalau lebih maju bahwa sekarang itu adalah pertarungan Pilpres 2024 adalah Presiden Joko Widodo dengan PDIP, partai yang mengusungnya 2 periode. Menurut Anda gimana itu? Ya, kalau konteksnya yang muncul di permukaan hari ini itu realitas yang sebenarnya agak sulit kita bantah ya. Sedangkan Bu Mega itu Masya Allah loh, dengan Pak SBY aja ngetem sampai sekarang loh. Ya. Itu gimana Pak Jokowi nanti? Ya mungkin Pak Jokowi karakternya juga kan karakter yang santun dan soft. Walaupun ada pertarungan-pertarungan, saya kira tetap tidak yang terlalu keras benturannya yang muncul di publik. Tapi gitu. Ya bagusnya adalah kalaupun pertarungan itu antara tanda kutip ya pertarungannya ini adalah vis a vis Joko Widodo Presiden dengan Bu Megawati, artinya panggung politik kita hari ini masih didominasi oleh para politisi nasionalis. Lah itu kan yang memang terjadi. Di mana partai Islam ini? Di mana nih tokoh-tokoh Islam ini? Ya masalahnya kan sampai hari ini ya berarti itu harus menjadi sebuah refleksi partai-partai Islam. Artinya ada kegagalan dalam konteks memunculkan tokoh-tokoh pemimpin nasionalis pemimpin nasional yang berangkat dari partai Islam. Hari ini yang muncul kan baru Muhaimin. Tapi tetap nasionalis itu butuh stempel umat Islam dengan ormas contohnya NU. Oh ya, itu pasti karena kan secara Tapi demokrasi. jadi hanya sekarang saat ini hanya stempel ya, bukan players ya. Ya realitas politik hari ini semua capres itu adalah capres nasionalis, termasuk Mas Ganjar sebenarnya. Memang Ganjar ya PDIP. Bukan, sorry, Mas Anies. Anies itu liberal kali. Ya artinya kalau kemudian dia distempelkan oleh sebagian pendukungnya sebagai sosok yang agamais, yang agak religius, kalau bagi saya itu jauh. Cuman kan konteks kepentingan politik dia harus menampilkan sosoknya yang seperti itu. Ya diasosiasikan. Gitu. Tapi kalau secara dalamannya kan memang ya nasionalis liberal lah. Iya. Artinya dari semua capres yang leading hari ini, artinya tiga calon ini semua kan sekularis. Ya, orang-orang ya nasionalis sekuler, ada nasionalis religius, ada nasionalis Islam ala Natsir misalnya. Ya, kalau kita membaca dalam konteks politik Indonesia mungkin lebih tepatnya nasionalis Pancasila.
Karena dasar kita kan demokrasinya demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal. Anda masih meyakini tiga-tiganya itu nasionalis Pancasila? Ya paling tidak dari kalau kita lihat misalnya ideologi itu ada kiri, kanan, dan tengah nasionalis, ya tiga-tiganya berada di tengah secara person masing-masing, bukan secara basis pendukung. Karena basis pendukung Mas Anies kan sebagian ini orang yang berada di sebelah kanan. Iyalah, artinya kalau saya lebih cenderung orang-orang nasionalis sekular, orang-orang nasionalis sekuler. Ya, ada nasionalis Islam. Kalau kita membagi-bagi ketika kita politik tahun 55 ya, politik aliran dan sebagainya. Artinya pertarungan 2024 bisa disimpulkan bahwa ini bukan pertarungan umat Islam yang terwakili dengan tokoh-tokoh Islamnya. Menurut Anda setuju nggak? Sebenarnya para tokoh-tokoh yang nasionalis itu juga akan bicara soal kepentingan umat Islam. Enggak, mewakili dari kader Islam, tokoh Islam, dari 3 capres ini loh. Kalau itu kita ingin menyatakan bahwa 3 capres ini tidak mewakili kekuatan politik Islam. Sepakat nggak? Kalau itu iya. Nah, oke, sepakat itu, harus sepakat kita. Betul. Nah, artinya kalau tidak mewakili politik Islam, kita bicara tentang politik Islam, mulai asas politik dan sebagainya ya. Semuanya tetap dalam bingkai Pancasila dan NKRI pasti. Ya. Tapi kan di dalam NKRI itu kan banyak warna. Betul. Artinya politik Islam, kekuatan umat Islam di 2024 tidak muncul ya. Itu poin yang tadi, poin yang bagus tadi. Oke, yang kedua kita lanjutkan tadi. Pertarungan antara Jokowi dengan PDIP dalam hal ini Bu Megawati. Kalau prediksi Anda dan analisa Anda, misalnya Ganjar Mahfud, kemudian versus Prabowo Khofifah misalnya. Karena saya dapat informasi itu juga memang ketika Mahfud MD menguat di Ganjar, porosnya Prabowo juga melihat Khofifah menjadi salah satu kandidat alternatif, ya. Ketika Gibran maupun Erik tidak, ya. Saya belum bisa membayangkan apakah ini hanya sekedar gimmick atau pertarungan betul. Karena kalau pertarungan betul, pertanyaan saya ke Pak Iqbal, Bung Iqbal, PDIP siap ngelawan nggak dengan Pak Jokowi? Itu pertanyaan saya. Ya menurut saya kalau realitas politik itu yang terjadi, ya mau tidak mau dong. Harus ada perlawanan karena kan targetnya menang. Kalau realitas itu yang terjadi, masa PDI menyerah, partai sebesar PDI? Nggak mungkin. Pasti goalnya Ganjar ingin menang. Apapun yang terjadi mereka akan berjuang. Menurut saya. Ya, artinya tabrakan kepentingan dengan Jokowi dong. Ya mau tidak mau. Artinya Jokowi sudah tidak lagi bisa 2 kaki dong. Dia akan frontal mendukung Prabowo dong. Kalau soal frontalnya saya tidak tahu, tetapi kalau konteksnya PDI akan tetap berjuang untuk menang, itu ya sudah pasti semua partai semua akan kotot untuk menang. Didukung atau tidak didukung oleh Jokowi pada dasarnya dalam konteks kompetisi elektoral semua akan. Menurut Anda PDIP Ibu Megawati punya keberanian nggak melawan Jokowi? Kalau kita lihat dari rekam jejak Ibu Megawati yang sudah sangat banyak memakan pahit manis asam garam politik, ya saya kira dia sudah cukup kuat secara pemikiran, mental dan keberanian lah. Dia 10 tahun berhasil menjadi partai oposisi yang sangat keras, sangat tegas. Kemudian menjadi 10 tahun partai penguasa dan dia rekam jejaknya selama Orde Baru yang kita tahu. Artinya sudah cukup secara pengalaman dan lain sebagainya. Ketika memang itu harus terjadi dan ini bicara soal pemenangan Pilpres, ya dan itu satu-satunya jalan, ya saya kira go ahead pasti yang akan terjadi. Apa itu bukan diartikan bahwa Pak Jokowi mengkhianati PDIP yang telah mendorong 10 tahun, memfasilitasi dan sebagainya? Pasti dong, kan perang ini sudah habis beda kepentingan Pak. Agak sulit untuk bagi PDI tidak memainkan narasi itu ketika terjadi pertarungan yang tadi dimaksud. Pada akhirnya ya kan ada peace antara PDI dan Pak Jokowi dalam kompetisi elektoral ya gitu. Kira-kira dalam pertarungan ini ya Prabowo Jokowi, saya juga nggak ngelihat Pak Prabowo ini. Prabowo itu
hanya apart from Jokowi, karena Pak Prabowo sudah mengasosiasikan saya ini Jokowi, gitu ya? Ya, kan kita lihat dari nama koalisinya. Ya, semuanya sudah berdasarkan setup Pak Jokowi. Artinya kalau pertarungan itu, kira-kira ada peluang nggak nih buat Anies Muhaimin ini, ketika nasionalis bertarung, ya, memungkinkan nggak konsolidasi umat itu akhirnya tersalurkan ke Anies Muhaimin? Kalau bicara konsolidasi umat ini kan dari beberapa pemilu terakhir juga selalu terbelah. Tidak ke satu poros saja. Artinya saya percaya di 2024 yang namanya umat juga akan terbelah. Bukan hanya partai umat ya, tapi umat dalam skup yang lebih luas, yaitu umat Islam, NU dan sebagainya. Artinya kalau itu sepakat lah, mulai 55 NU Masyumi pun belah. Ya, yang maksudnya menang akhirnya belah. Ya, gitu. Kalau terbelah. Mereka dua Masyumi NU gabung yang pasti menang, PNU pun kalah. Pasti ada upaya pembelahan itu, pastilah. Ya, yang ingin saya tanyakan, kira-kira ketika terjadi pertarungan antara Jokowi versus Megawati, ya kan, sesama nasionalis bertarung dengan menggunakan ceruk-ceruk gimmick-gimmick stempel Islam, NU dan sebagainya, entah Prabowo ngambil Khofifah, entah Ganjar nanti dengan Mahfud MD, yang semua menggunakan stempel NU. NU sendiri kan pecah karena terbelah menjadi 3. Kan masih ada poros-poros kekuatan Islam lainnya, ya, kelompok-kelompok 212, kelompok-kelompok di luar NU, Muhammadiyah, Persis, yang tidak bisa kita nafikan kekuatan mereka. Masyumi dalam hal ini, meskipun si Yusril Iza Mahendra PBB ada di Prabowo hari ini, gitu ya. Artinya ada nggak ketika terjadi pertarungan dua gajah ini, ya, Anies Muhaimin yang dianggap hari ini masih jauh di nomor 3 diuntungkan secara kekuatan politik sehingga melesat dia dan akhirnya masuk di putaran kedua? Saya kira semestinya kalau bicara soal opportunity itu ada. Tinggal bagaimana opportunity itu dikemas dengan strategi yang efektif sehingga pertarungan tadi itu memberikan dampak elektoral terhadap Anies Muhaimin. Jadi kalau ini memang terjadi, ya balik lagi strategi apa yang dipakai. Kalau strateginya ini ternyata tidak memanfaatkan atau tidak mampu melihat opportunity yang ada dari benturan dua kubu nasionalis ini, ya tidak akan mendapatkan impact apa-apa. Apalagi ini akan berlangsung menjadi dua karena ceruk putaran. Pasarnya Ganjar dengan Prabowo itu sama, Pak. Sama, nasionalis. Nah iya, ketika nasionalis berebut kue, kemudian Islam ini muncul dengan pandainya konsultannya Amin majulah Islam dengan Amin, misalnya kayak begitu ya. Wah, bisa melesat ini. Ya, makanya tadi tergantung bagaimana mengoptimalkan strateginya. Makanya jawabannya adalah apakah mungkin ada potensi? Ya, namanya di politik potensi itu udah selalu ada. Kuncinya bagaimana Amin berstrategi dengan kondisi benturan dua ini. Tapi begini juga tantangannya tidak mudah. Karena posisi Anies Muhaimin ini yang masih cukup jauh di bawah. Nah, dalam konteks nomor 3. Nah, kenapa tidak mudah? Kalau ternyata ini tiga paslon itu sampai di KPU pendaftaran dan kemudian realitasnya memang kita ada 3 paslon, mau tidak mau ada 2 putaran kalau kita ngelihat dari hasil survei. Justru ketika terjadi 2 putaran, ya kan, potensinya satu ketika yang lolos misalnya Ganjar dan Muhaimin, Ganjar dan Anies, basis pemilih Prabowo ini agak sulit ke Anies. Larinya pasti ke Ganjar. Begitupun kalau yang lolos nanti di putaran ketua Ganjar dan Ganjar dan Prabowo, basisnya Anies ini agak sulit, minimal basisnya PKS ya. Tapi kan Nasdem sama PKB mungkin akan mencar untuk ke Ganjar, pasti larinya ke Prabowo. Nah, irisan-irisan yang begini kuat kan membutuhkan kejelian berstrategi. Artinya kalau kita ngelihat potensi terjadi 2 putaran, Anies Muhaimin ini akan menjadi penentu kemenangan. Larinya ya? Ya, penentu kemenangan siapa yang menang antara Ganjar dan Prabowo. Gitu. Nah, tentu
Ya kan, ini juga saya yakin sudah dibaca oleh timnya Anies Muhaimin, ya kan, ketika ini terjadi. Nah, cuman lagi-lagi dalam politik itu sesempit apapun kondisi selalu ada ruang untuk berstrategi. Tinggal balik lagi kepada timnya, bagaimana strategi itu dimainkan. Minimal kalau terjadi 2 putaran, ya lolos dulu di putaran kedua. Ketika terjadi putaran kedua, ya kan, ya basis mungkin tetap akan terbelah, walaupun partai ya yang nasionalis akan merapat ke nasionalis, ya kan, walaupun semuanya nasionalis ya, Nasdem juga nasionalis gitu, artinya yang Islam tetap akan terbelah. Pilihan umat Islam kemana kira-kira larinya? Kalau kita ngelihat dari bandul partainya, ya Islam yang NU akan cenderung ke NU terbelah, ya kan. Kalau yang kanan ya pasti ke Anies. Kalau NU dia terbelah, dia berdiaspora. Karena NU ini cukup otonom pemilihnya. Jadi dia yang saya maksud itu kalau nanti akhirnya putaran kedua itu Prabowo Ganjar, umat Islam lebih memilih ke Prabowo apa Ganjar? Prabowo. Menurut saya Prabowo. Karena Prabowo sampai hari ini dia secara ada perubahan dibandingkan Prabowo 2019. Artinya kalau ngelihat hitungan-hitungan ini bahwa Ganjar agak susah ya ngelawannya ini ya. Dengan dia lolos di putaran kedua. Ya. Kalau lolos di putaran kedua pasti blockingnya Jokowi. Artinya kan Prabowo kalah nih, Jokowi berarti kalah dong. Makanya di situ trikinya. Ketika terjadi 3 calon dan 2 putaran, memang posisi Mas Ganjar. Atau jangan-jangan ini sengaja supaya seolah-olah perang, akhirnya nanti Anies gak ada, nanti akhirnya yang perang adalah Jokowi Prabowo. Udahlah kita duduk bersama, udah calon kita yang duduk ini sama-sama dari kita semua. Di politik tidak ada yang tidak mungkin. Iya, mungkin saja itu. Ya. Artinya ya memang ujungnya nanti Prabowo Ganjar. Nah, ketika Prabowo Ganjar ya yang menang ya Pak Jokowi. Kalau itu ya. Karena Ganjar dulu awal-awal di-endorse Pak Jokowi. Ya. Ya kan? Betul. Meskipun berupaya dimerahkan oleh partai kan. Ya. Ya kan? Oke, diskusi ini akan insya Allah akan berlanjut. Kita akan terus kawal dan saya berharap Bung Iqbal lebih pendampingan konsultasinya itu mungkin lebih bagus menjadi konsultan pilpres Pak Iqbal. Amin. Lebih strategik ini, hitung-hitungannya ini menarik ini. Ya, tapi yang menarik tadi ada beberapa poin ya. Umat Islam hari ini tidak terwakili secara ketokohan. Anies bukan perwakilan umat. Bukan. Meskipun Muhaimin ya sebenarnya representasi loh, secara partai loh. Ya, secara partai ya tidak bisa dinafikan. Tapi kan kontestasinya Muhaimin di Cawapres, bukan di Capres. Ya, tapi punya ceruk. Ya, punya ceruk lah. Paling enggak ya enggak sama sekali tidak ada. Nah, artinya kalau Anies dan Muhaimin mampu mengkonsolidasikan kekuatan Islam agak berat ya bagi Ganjar Prabowo ya. Betul. Karena mereka di kolam yang sama, sedangkan yang satu betul dikanalisasi sehingga pertarungan yang kedua itu juga akan bisa menarik. Makanya saya bilang kalau secara demografi ada opportunity bagi Anies Muhaimin untuk tetap leading karena basis Islam baik yang kanan dan abangan, ya kan? Sekarang kan kalau secara representatif partai itu kan berkoalisi PKB dan PKS. Meskipun sekali lagi pemilih Islam abangan ini otonom dan berdiaspora, tidak bisa dikonsolidasikan hanya ke satu saja. Tapi paling tidak ketika tarikannya agak lumayan banyak, ditambah yang kanan yang kemarin di 2019 banyak ke Pak Prabowo, sekarang kan semua berhimpun di Anies. Dan ini tetap terawat sampai sampai pemilihan, ini kan sebenarnya ceruk yang kalau dikapitalisasi sangat potensial untuk membuat Anies Muhaimin ini leading. Nah, tinggal kalau strateginya tidak efektif, ya tidak bisa juga. Karena sebagian kanan juga harus kita akui, ya kan, yang kemudian tetap menyenangi Prabowo tidak geser ke Anies. Ya. Oke, mungkin kita akhiri ini ada gedak-geduk ini. Kalau dulu itu hitungan-hitungan presiden capres itu memang agak menarik ya.
Tapi kalau ada teman-teman kita itu kan coba ngitung tuh, kalau pemimpin itu kan selalu petunjuk nih, ini telunjuk ini. Ya kita mulai Soekarno, menang nih Soekarno, memang kuat itu. Soeharto, kuat itu Pak. Ya, Megawati Soekarno Putri loh, kuat itu Pak. Ya kan, memang presiden-presiden yang kuat. Nah, sekarang kita cek itu, kalau misalnya Ganjar Pranowo, Muhammad Mahfud Mahmudin ya, Ganjar Pranowo, Muhammad Mahfud Mahmudin, mati Pak. Coba dengan Khofifah Indah Prawangsa ya, Ganjar Pranowo, Khofifah Indah Prawangsa, mati juga. Nah coba Prabowo Subianto, Khofifah Indah Prawangsa, kuat itu. Nah, kalau Anies Rashid Baswedan, Ahmad ya atau Muhammad Ahmad ya, Ahmad Muhaimin Iskandar, kuat Pak. Abdullah ya, Abdul Muhaimin. Anies Rashid Baswedan, Abdul Muhaimin Iskandar, kuat Pak. Itu hitung-hitungannya Pak. Harus punya petunjuk Pak. Kuat itu Pak. Betul. Nah, jadi Ganjar ini susah ini. Apakah mungkin ini sudah waktunya PDIP istirahat ya, menjadi oposisi kembali? Tapi oke lah, spektrum fenomena-fenomena dari pertarungan Pilpres ini menarik bagi kita. Tapi kata kunci tadi kita temukan bahwa ini pertarungan antara Presiden Jokowi, bukan pertarungan, ini pertarungan politik ya, catur politik. Kalau lebih tepatnya catur politik, permainan catur politik antara Presiden Joko Widodo dengan kekuatannya vis a vis dengan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri itu. Kira-kira begitu tuh, diceruk nasionalis, diceruk Islam. Ketika Anies Muhaimin mampu mengambil itu, wah ini kesempatan luar biasa ini. Ya. Tapi kita belum bahas tentang politik global, bagaimana peran Cina, peran Amerika di dalam pertarungan politik nasional kita. Mungkin Bung Iqbal nanti suatu saat akan bisa membahas itu ya bersama kita di podcast berikutnya ya. Nah, masih banyak yang kita perlu diskusikan, belum tuntas. Tapi kira-kira ini menjadi gambaran kita. Kita tadi mulai diskusi terkait lembaga konsultan, lembaga survei yang harus punya kredibilitas daripada profitabilitas ya. Itu harus menjadi komitmen. Kemudian yang kedua pentingnya political buying, tapi yang tepat sasaran ya. Itu ya kira-kira. Karena demokrasi kan harus memang political buying, tapi bukan dalam konteks negatif ya. Bukan money politik dalam artian rasuah, tapi memang politik butuh ongkos. Ya, tinggal distribute manajemennya yang perlu pendampingan yang pas. Maka harus pakai Bung Iqbal itu. Harus pakai konsultan, karena kalau enggak biasanya banyak muncul konsultan-konsultan mendadak ini. Ya, bahkan saya itu pernah ngelihat ada kepala desa itu ngomong sama saya, waduh, kalau bukan kita konsultannya Pak, kalah Pak. Kepala desa itu Pak. Ya namanya pesta, semua orang ingin merasakan kegembiraan dan tapi kita kebanggaan. Tapi bukan pesta sing keblinger gitu loh, ya. Pesta yang berujung kemenangan untuk semua rakyat ya. Kemudian yang ketiga kita lihat ada pertarungan antara Presiden Joko Widodo dengan partai pengusungnya yang dahulu, yaitu PDIP, khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Pertarungan dalam arti pertarungan positif, kita harus lihatnya ke positif, ya kan, sama gajahnya kan di dalam percaturan. Saya kira itu Bung Iqbal. Siap, ya, terima kasih. Semoga bisa lanjut dan segera dapat klien yang banyak. Amin. Ini kayaknya sudah kelihatan kliennya udah banyak ini ya. Nah, jadi kalau para viewers khususnya yang ingin bertarung di konstelasi politik nasional 2024 khususnya Pilpres, pilih Pak Iqbal ini. Kenapa ini? Karena dia tadi mempunyai komitmen credibility, meskipun dibayar berapapun, kalau memang datanya semacam itu tidak akan dirubah ya. Lebih baik tidak mempunyai klien semacam itu daripada nanti kredibilitas lembaga akan hancur ya. Betul. Ya, demikian para pemirsa, semoga apa yang menjadi pembicaraan kita menjadi salah satu bentuk pencerdasan
bentuk penambahan wawasan, dan obrolan-obrolan ini menjadi obrolan peneman daripada kita untuk ngopi bersama. Demikian dari saya ucapkan terima kasih kepada Bu Iqbal dan seluruh kru dari The Strategic. Semoga kita akan bisa berbincang dengan tokoh-tokoh maupun the strategic persons terhadap Republik ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Iqbal. Terima kasih Mas. Thank you ya. Thank you, sama-sama. Oke.